Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, hari yang keempat di bulan Syawal 1446 Hijriah. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, ini tentang pendidikan sholat bagi anak-anak. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun berada, syukur, alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, persoalan di akhir zaman ini, dewasa ini, bahasanya pendidikan salat utamanya ini menjadi PR yang cukup meresahkan bagi kita para orang tua. Satu penelitian kasar saya lakukan pada saat saya mengajar itu di 2 desa, di 2 SD. Itu saya peroleh data kasar dari 10 anak itu yang mengerjakan sholat tidak ada 20%-nya. Nah, yang 20% atau 2 anak ini pun sholatnya belum penuh 5 waktu. Nah, apa persoalannya? Bagaimana solusinya? Mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Qadadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi As ibnu Rabi'ah ibnu Abdis Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Artinya dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Al-As ibnu Rabi'ah al-Abd Asyams. Bila sujud, beliau meletakkan Umamah anak itu, dan bila berdiri, beliau menggendongnya lagi. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, menjawab persoalan di atas, bahasanya masih sedikit generasi anak-anak, generasi muda kita yang sadar akan ibadah sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu ini kedudukannya di dalam agama kita sangat amat penting dan amat strategis. Ibaratnya satu badan, satu tubuh, sholat 5 waktu, ini diibaratkan, dikiaskan, dia adalah kepalanya. Apabila ada tangan, ada kaki, ada badan, tanpa ada kepala, maka ini tetap bukanlah manusia. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, lantas bagaimana kita mengajarkan sholat kepada generasi anak-anak kita, sholat berjamaah ataupun sholat munfarid di rumah. Nah, ini satu kisah yang sangat menginspirasi bagi kita sekalian. Bahwasanya Rasulullah SAW menggendong cucu beliau, yakni Umamah binti Zainab binti Rasulullah Muhammad SAW. Nama anak itu, anak kecil itu adalah Umamah, putrinya Zainab. Zainab ini putrinya beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendidikan anak ini bahkan diajak untuk sholat berjamaah, dan kita tahu Rasulullah SAW selalu berdiri sebagai imam sholat berjamaah dengan para sahabat pada waktu itu. Nah, beliau menunjukkan kepada para sahabat begini cara mendidik anak-anak, seperti itu kira-kira. Kalau kita bisa mengambil dari sisi pendidikan sholat untuk anak-anak, yakni semenjak kecil
anak-anak ini perlu dikenalkan, perlu diajak, perlu dibersamai di dalam kegiatan ibadah sholat, dan sholat berjamaah ini sangat penting untuk diperkenalkan pada anak-anak. Nah, tadi yang kedua, survei kasar saya yang saya lakukan selama kurun waktu 10 tahun kurang lebih terhadap 10 murid sekolah dasar di 3 tempat yang berbeda, di 3 desa yang berbeda, memberikan 8 dari 10 murid sebagai responden ini belum melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Sisanya 2 murid melakukan sholat 5 waktu, melakukan sholat namun belum penuh 5 waktu. Dan sholat yang terberat ini adalah sholat subuh. Ini sholat yang paling jarang dikerjakan oleh 2 orang yang sholat tadi, 2 orang siswa yang sholat tadi. Satu karena sebabnya bangunnya kesiangan. Jadi ini survei kasar saya menyebutkan bahwasanya dari 10 siswa SD ini yang sholat ini baru 2. Dari 2 ini yang paling sering ditinggalkan adalah sholat subuh. Alasannya adalah bangunnya kesiangan. Gitu. Yang ketiga, siapakah yang bertanggung jawab terhadap pembentukan generasi pemimpin, generasi orang-orang hebat di masa yang datang, yang ditandai dengan rajin mengerjakan sholat. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, betul. Yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya, Pak Abawai, ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, baru kemudian kepada lingkungan sekitarnya, gurunya di sekolahan, dan lingkungan bermainnya yang punya tanggung jawab dalam pembentukan karakter bagi anak-anak. Nah, utamanya untuk sholat, ini kalau tadi bapaknya bisa langsung mengajak sholat, ini lebih utama. Bagaimana dengan kakeknya? Nah, ini Rasulullah SAW posisi dalam hadis tersebut menggendong cucu beliau. Kakeknya pun punya tanggung jawab untuk memberikan contoh teladan, bahkan mengajak membersamai, sampai bahkan menggendong cucu beliau, Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Ketika beliau sujud, beliau letakkan. Ketika beliau berdiri, beliau gendong lagi. Nah, ini. Jadi bukan hanya disuruh, yuk sholat atau nak silahkan kerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi lebih daripada itu, ya ini dibersamai. Tapi daripada itu, ya ini bahkan diangkat, dijunjung, digendong, diletakkan, digendong lagi. Ini menunjukkan betapa ibadah sholat ini jadi ibadah yang perlu pendampingan, perlu difasilitasi, perlu didorong, perlu bersamai, bahkan sampai digendong. Ini bagaimana kita sholat kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, putra putri kita, sudahkah kita menggendongnya, sudah kita membersamainya, sudahkah kita menunjukkan tata caranya, mengajarinya, memberikan teladan bagaimana sholat berjamaah dan sebagainya. Nah, kalau ini belum, maka nanti akan ada pertanyaan di akhir tentang hal ini. Yani sudahkah kita mengajarkan persoalan penting rukun Islam yang kedua, yakni sholat kepada putra putri kita. Karena ini merupakan salah satu tanggung jawab abawaihi yuhawidanihi au yunasironihi au yumajidhanihi dan seterusnya. Apakah ayahnya atau kedua orang tuanya ini menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau seorang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat berjamaah sementara ini dipahami sebagai suatu tradisi yang harus sepi. Sholat berjamaah di masjid-masjid kita, ya, ini dipahami sebagai sesuatu yang harus sepi, harus sakral, begitu ya, harus khusyuk. Nah, tidak boleh ramai dengan hadirnya anak-anak di masjid. Nah, ini yang kurang tepat menurut saya. Jadi sholat berjamaah yang dipahami harus sepi, harus sakral, harus khusyuk.
Ini kemudian diberikan kata sifat di belakangnya, tidak boleh membawa anak-anak ke masjid. Ada semacam itu kemudian yang disampaikan oleh di antara jamaah kita. Jadi tidak boleh membawa anak-anak di masjid. Sementara Rasulullah SAW menggendong cucu beliau. Boleh apa tidak kira-kira? Kalau Rasulullah mencontohkan, kemudian kita melarang, tentu saja tidak boleh. Sebab apa? Tadi, kenyataan di lapangan, di masyarakat, baru 20% dari anak-anak kita yang punya kesadaran mendirikan ibadah sholat. Sementara 80%-nya adalah tidak sholat. Bahkan pernah saya menemui ketika ada anak yang sholat ini justru dilarang oleh orang tuanya. Ngapain sholat? Begitu. Sholat itu untuk apa? Ya. Ini bapak tidak sholat saja sudah bisa begini begitu. Apa untungnya sholat? Ada orang tuanya yang mengatakan seperti itu pada anaknya. Jadi benar kira-kira kalau generasi kita 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang ini generasi yang tidak akan mendirikan sholat atau jarang yang mengerjakan sholat apabila kita tidak segera memahami, menyadari, melakukan satu perubahan utamanya bagi orang tua, utamanya bagi takmir masjid, pengurus masjid, untuk bagaimana orang tua ini boleh mengajak putra-putrinya, kemudian di masjid ini tidak ada larangan untuk membawa anak-anak untuk mendirikan sholat berjamaah bersama dengan orang tuanya. Kalau ramai bagaimana? Ya tidak apa-apa, wajar, namanya anak-anak. Maka Rasulullah SAW melarang seorang imam itu untuk membaca surat-surat panjang. Surat-surat panjang ini akan justru kontraproduktif dengan pendidikan untuk anak-anak. Karena anak-anak ini bisa anteng, bisa tertib. Ini tidak lama-lama, mungkin hanya 5 menit, mungkin hanya 7 menit. Nah, lebih dari itu sudah bosan, kemudian dia akan kembali pada sifat anak-anaknya, yakni berlari-larian, kemudian gojekan, kemudian mungkin membuat satu suara-suara yang ya itulah suara anak-anak yang menurut orang tua yang ingin khusyuk seolah-olah itu adalah gangguan. Maka kalau kita jalan-jalan ke masjid yang paham, jadi antaranya ada Masjid Pemuda Indonesia, ya. Kemudian ada Masjid Pemuda Konsulat di Surabaya. Pernah saya membaca tulisan sangat besar di pintu masuk masjidnya, yakni dilarang memukul anak-anak atau memarahi anak-anak. Jadi ada tulisan selain silahkan masuk masjid dengan membaca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, sebelahnya adalah ada larangan yang sangat besar, ya, ukurannya mudah dibaca dari tempat yang jauh, adalah larangan apa? Memukul dan memarahi anak-anak. Jadi anak-anak inilah generasi kita ke depan. Kalau anak-anak dipukul, dimarahi ketika membuat kegaduhan di masjid, ini dia akan trauma. Dia akan tidak mau ke masjid karena apa? Takut kalau di masjid nanti dipukul, dimarahi. Padahal sifat anak-anak seperti itu. Sifat anak-anak adalah ramai, tidak bisa diam, dan seterusnya. Maka masjid ramah anak ini PR besar bagi para takmir masjid se-Indonesia. Saya ingin tahu mana masjid yang ramah dengan anak-anak. Masih sedikit. Mungkin kalau kita bisa survei, nggak ada 20% masjid di Indonesia ini yang mungkin jutaan jumlahnya yang ramah terhadap anak-anak. Adanya adalah anak-anak dianggap membuat kegaduhan, anak-anak tidak perlu diajak ke masjid. Padahal Rasulullah SAW ini menggendong cucu beliau Ummamah binti Zainab ketika beliau sholat berjamaah menjadi imam. Ketika beliau sujud dia letakkan, ketika beliau berdiri digendong cucunya tersebut, Ummamah binti Zainab tersebut. Inilah ajaran yang saat ini jarang kita temukan. Maka berikutnya yang kelima, sangat perlu, mendesak dan penting untuk mendesain masjid yang ramah anak. Masjid yang membuat anak-anak tidak merasa sebagai pengganggu ibadah. Masjid yang bernafaskan kasih sayang ala Rasulullah Muhammad SAW. Masjid yang
Pernafasan kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW. Yang terakhir, yang keenam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita, anak keturunan kita, dan muslimah semuanya, untuk dapat mendampingi putra putri kita, anak keturunan kita di dalam menegakkan sholat 5 waktu, syukur-syukur sholat berjamaah di masjid-masjid di sekeliling kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita didik putra putri kita untuk sholat 5 waktu, sholat berjamaah, sehingga generasi kita ke depan adalah generasi yang kaya raya, generasi yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang akidahnya ini sudah tertanam semenjak anak-anak, yang sholatnya sudah tumbuh dan berkembang semenjak anak-anak, yang memahami masjidnya sudah diajarkan semenjak anak-anak. Dan ini akan menjadi pohon yang kuat, yang tangguh, yang tidak akan mudah roboh oleh angin yang menghembusnya, yang meniupnya, karena sudah dimulai sejak kecil semenjak anak-anak. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.